Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat jamur semua. Hari ini kembali di channel Rumah Jamur Nando, kita akan sharing, membagikan beberapa hal-hal penting terkait budidaya jamur. Nah, semoga sahabat jamur dimanapun berada, kamu selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Sebelum lebih lanjut, Bang Nando sharing tentang budidaya jamur, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share video ini ya. Nah, hari ini Bang Nando akan sharing 3 tips anti gagal untuk membuat campuran backlog atau media tanam jamur. Oke, ayo sama-sama disimak. Nah, apa tips yang pertama? Tips yang pertama adalah di dalam melakukan budidaya jamur, dalam melakukan pencampuran, kita harus memilih bahan-bahan yang bagus, ya, harus memilih bahan-bahan yang bagus. Nah, kan kita tahu nih, untuk membuat media tanam jamur itu ada 4 bahan utama atau ada 3 bahan utama. Ada serbuk kayu, ada dedak, ada kapur, dan juga nanti tentunya ada air. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita memilih bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang bagus. Nah, Bang Nando ambil contoh nih, misalnya seperti ini, dedak. Nah, dedak ini yang kita gunakan dalam membuat media tanam jamur ini harus kita pilih yang bagus. Nah, dalam artian dedak ini memang masih dedak yang baru, ya. Dedak ini tidak ada jamurnya seperti ya. Ini kalau udah lihat ada dedak yang mungkin hijau gitu ya, atau baunya udah agak lain gitu ya. Dan warnanya juga tidak kuning bersih seperti ini gitu ya. Nah, itu kalau dapat dihindari. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya dedaknya ini ada kandungan ulatnya, ada kandungan kapang atau kukunya, nah itu nanti bisa mengganggu pertumbuhan jamur atau pertumbuhan backlog atau media tanam jamur. Nah, jadi yang pertama adalah pilihlah bahan-bahan yang bagus dan berkualitas. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian tips yang kedua adalah dalam membuat campuran media tanam jamur atau backlog jamur, itu kita harus menggunakan takaran ataupun kadar ataupun jumlah bahan yang pas dan sesuai. Nah, ini sobat jamur semua bisa menggunakan timbangan atau alat ukur lainnya. Nah, misalnya nih kita membuat campuran itu ada serbuk kayu, ada dedak, ada kapur, dan ada air. Nah, pastikan itu sesuai. Nah, misalnya kita membuat formula seperti ini. Oh, dari 100 kilo serbuk kayu, kita menggunakan dedaknya itu adalah sekitar 20 kilo atau 20%. Dan mungkin kapurnya itu hanya sekitar 2%. Dan kadar air itu sekitar 40-50%. Dan mungkin formula-formula yang lain. Nah, ini mungkin tergantung mungkin dari jenis serbuk kayu dan bahan-bahan lainnya. Intinya adalah sobat jamur semua dalam membuat campuran itu harus sesuai dengan kadar, ya, harus konsisten dengan kadar yang dibuat. Jangan sampai kan, nah untuk minggu ini buatnya kadar sekian, untuk minggu depan buatnya kadar sekian. Jadi tidak tetap gitu, tidak berubah-ubah. Jadi buatlah kadar yang tetap dan konsisten seperti itu. Nah, misalnya Bang Nando kasih contoh nih dalam hal contohnya kadar air ya. Dalam kadar air, membuat campuran media tanam jamur itu yang bagus. Coba diperhatikan di sini. Ya. Ini ya. Nah, ini kan tadi sudah dicampur dengan serbuk kayu, dedak, kapur ya, dan air. Nah, campuran itu pastikan seperti ini. Kan kita tahu bahwa dia 40-50% di kadar airnya. Atau sederhananya, ya, campuran itu juga bisa digumpalkan seperti ini, nampak ya? Sama jamur semua nampak ya? Oke. Nah, ini harus konsisten seterusnya ke depan seperti ini, ya. Jangan sampai untuk campuran yang pertama, oh bagus nih, bisa dikepalkan seperti ini. Oh, nanti di campuran selanjutnya, oh basah, nanti pas dikepal itu berair. Atau mungkin di campuran selanjutnya, itu ketika dikepal dia terurai atau dia berderai. Jadi yang kedua adalah campuran bahan ataupun kadar yang jumlahnya itu harus pas, sesuai, dan konsisten. Jangan sampai berubah-ubah. Untuk memudahkan kita bisa menggunakan alat ukur ya, kita gunakan alat ukur itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah sebaiknya campuran bahan ini dilakukan pengomposan, ya, dilakukan pengomposan minimal itu dilakukan selama 1 malam, ya, dilakukan selama 1 malam. Tujuannya apa? Agar campuran media tanam jamur yang nantinya akan
diserap nutrisinya oleh si jamur seperti itu. Kalau dia dikomposkan, itu campurannya ini dia lebih terurai dan lebih mudah diserap, ya. Ini setelah dicampur, setelah diaduk, terus ini harus kita komposkan dengan cara kita tutup. Kita tutup dengan terpal ataupun karung ataupun spanduk bekas atau apapun itu yang bisa menutup. Minimal selama 1 malam. Kalau mau dibikin lebih 2 malam, 3 malam itu boleh, ya. Jadi sebaiknya itu dikomposkan, ya. Dan ciri-ciri pengomposan yang baik adalah nanti campuran bahan ini akan berubah warna menjadi lebih gelap. Kalau ini coklat muda nanti akan menjadi lebih gelap. Kemudian nanti ada perubahan bau yang agak khas seperti itu, kompos seperti itu. Juga akan ada perubahan suhu, dia jauh lebih hangat, sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, mungkin itu sobat jamur semua 3 tips anti gagal untuk membuat campuran media tanam jamur. Nah, untuk teman-teman semua mungkin yang tertarik belajar tentang budidaya jamur dan usahanya, itu bisa langsung follow Instagram kita di @rumahjamurnando, atau bisa langsung belajar di channel YouTube Rumah Jamur Nando, atau sobat-sobat semua juga mungkin bisa belajar ataupun pelatihan dan mengunjungi langsung Rumah Jamur Nando di Jalan Ujung, Jalan Singkong, Gang Singkong nomor 3, Pekanbaru. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Jangan lupa follow, subscribe, like, nonton, dan share video ini, ya. Salam sukses, wirausaha jamur.